sudah mengantar kita untuk mengingat kembali sekian tahun yang lalu bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit dan Dia sudah menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur kita akan dapat pengajaran dari Ibu Yeni Karyadi. Apakah Ibu Yeni sudah hadir di ruangan ini? Ya, Terima kasih atas halo Pagi. kehadirannya. Salam Bu Yeni, selamat melayani Tuhan. Silakan Bu Yeni, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Pak Edmond. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Tubuh Kristus. Salam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan jasmani rohani yang Engkau sudah berikan lewat perjamuan kudus pada beberapa orang anakmu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap yang beriman menerima kesembuhan ini Tuhan. Sembuh dari segala keterikatan sakit penyakit jasmani dan rohani. Bahkan keuangan Tuhan. Bahkan hubungan satu sama lain semuanya disembuhkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami memulai equipping pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi selidiki hati setiap kami Tuhan. Supaya pengajaran pagi hari ini sungguh bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan tidak menjadi beban. Tetapi menjadi satu kesaksian yang hidup Tuhan. Yang bisa kami nyatakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini terima kasih buat kesempatan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya untuk bisa melayani Bapak Ibu dan kita sama-sama akan mengalami kasih kuasa akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya bawa tema tentang penginjilan yang bersifat kontekstual ya, yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak menggenapi apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya kasih judul Start Conversation. Dimulai dengan kita berkata-kata, berbicara Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahkan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kita panca indera mulut untuk bisa kita gunakan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memperkatakan yang baik. Kalau kita lihat dalam konteks 1 Korintus 15 ini, apa yang harus kita perkatakan dalam hidup kita sehari-hari? Ya, nggak harus kita buka Alkitab, terus kita seperti orang yang sedang berkhotbah, menjelaskan ini itu tentang Tuhan. Tidak. Konteks ini berkata, kita cukup ya menceritakan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita terima hari-hari ini dari firman Tuhan. Nah, saya mau mengerucutkan mengenai amanat agung ya Bapak Ibu. Menginjili orang itu bukan berarti kita harus cerita, bersaksi, ada teori ini, ada teori itu. Memang baik seperti itu. Tetapi dalam hidup nyata kita sehari-hari, lewat tingkah laku perbuatan kita, sudahkah kita menggambarkan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita itu? Iya kan? Sehingga apa nanti kita lihat ya? Apakah sungguh benar kita sudah memperkatakan tentang Kristus setiap hari dalam hidup kita sehingga orang lain yang melihat kita, yang bersama-sama dengan kita, yang bergaul dengan kita, yang berbicara dengan kita, yang kerja bersama dengan kita, dia mengalami kasih karunia. Dia mengenal Kristus, Tuhan yang kita sembah. Atau lebih sering kita berbicara mengenai ada tas yang baru, keluar merek baru, ya kan? Atau kita bercerita tentang eh, di sana ada tuh makanan yang lagi viral. Seharusnya yang kita perkatakan terarah, tertuju kepada Yesus Tuhan kita. Ya kan? Berita, namanya aja berita. Berita itu kalau nggak disiarkan,
Nggak terdengar Bapak Ibu. Makanya harus disiarkan selain yang namanya logos tertulis. Tapi kalau orang yang belum percaya, apakah mereka bisa membaca Alkitab? Ada, tapi tertentu, nggak banyak. Tapi lewat disiarkan, lewat diperkatakan, lewat ditunjukkan, orang akan mengenal siapa Tuhan kita. Yang jadi masalahnya, kadangkala kita punya banyak 1001 macam alasan untuk tidak menyampaikan tentang Yesus. Ya kan, saya nggak pintar ngomong, saya nggak ngerti bagaimana cara mulainya dan segala macam. Ada beberapa buku yang saya bandingkan ya Bapak Ibu. Alasan-alasan tertentu seperti itu sebenarnya menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita itu sebenarnya belum mengalami kuasa kesaksian Kristus. Kita bisa renungkan pribadi lepas pribadi kita tanpa kita harus menghakimi diri kita sendiri atau orang lain. Tapi kita merenungkan, apakah sungguh kita telah mengalami kuasa kematian Kristus? Kita uji, contohnya dalam hari-hari bagaimana kita memberitakan Kristus dengan mengalami kuasa kematiannya. Kalau kita diperhadapkan dengan satu keadaan, di mana kita harus mengorbankan kepentingan pribadi kita dan mengutamakan kepentingan bersama dengan tubuh Kristus. Yang mana yang kita pilih? Saat kita dalam pekerjaan, saat orang lain membutuhkan bantuan, walaupun kita beda divisi, beda bagian, apa yang sering kita lakukan? Lu, kerjaan gue, atau bagaimana Bapak Ibu? Saat dalam lingkungan masyarakat kita, kita lihat ada orang yang membutuhkan, dan kita juga membutuhkan. Yang mana yang akan kita pilih mengutamakan yang mana? Kita lihat Tuhan Yesus. Dia berkorban Bapak Ibu. Bahkan sampai mati. Kita belum disuruh mati sama Tuhan. Baru mengorbankan sedikit waktu kita, materi kita, tenaga kita, perasaan kita, kehendak kita. Yang mana kita pilih? Kecenderungan manusia, dia akan memilih untuk kepentingan dirinya. Apakah sungguh kita sudah mengalami kuasa kematian Kristus? Next. Slide selanjutnya. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Selalu barometer kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Boleh kita meneladani apa yang dilakukan oleh pemimpin rohani kita. Oleh pendeta-pendeta besar, oleh penginjil-penginjil besar. Baik, bagus. Tetapi selalu yang terbaik adalah keteladanan Kristus. Tadi saya kasih dimulai dari kita berbicara, berkata-kata, ya, bercerita tentang Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 4, pasal 4, Yesus saat diperhadapkan dengan keadaan wanita Samaria. Apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia langsung melihat wanita itu sebagai apa? Orang yang berdosa, langsung diserang? Apakah Yesus menghindar? Di ayat 20 sampai 24, Yesus tidak dibelokkan oleh tujuan-tujuan pribadinya. Ya kan? Dia tidak memperdebatkan soal agama. Kalau kita seringkali seperti itu. Bahkan saudara kita yang di sebelah dikatakan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Fokusnya kepada agama. Saat kita berhadapan dengan orang lain, singkirkan tentang agama. Agama tidak pernah membawa orang kepada keselamatan. Agama manapun termasuk Kristen. Yang membawa orang kepada keselamatan adalah Kristus Yesus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang berkuasa selain Yesus Kristus. Jadi kita jangan, kalau kita lihat di sini, jangan ada tujuan-tujuan tertentu dalam hidup kita yang membelokkan kita kepada tujuan ilahi. Saya tahu bukan satu kebetulan Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Dan hanya satu tujuan dalam diri Yesus. Memberikan air kehidupan itu. Keselamatan itu kepada si wanita yang berdosa ini.
Apakah Yesus waktu bertemu dengan wanita ini dia diam saja? Di ayat 7 kita lihat Yesus mulai dengan percakapan dengan wanita itu. Sampai dia tahu Bapak Ibu. Ada satu kebutuhan yang sangat penting dalam hidup wanita itu. Bukan berbicara mengenai dosanya. Tanya sama dia, tanya sama itu, interogasi. Bahkan kepoi dosa si wanita ini tidak. Yesus mulai dengan percakapan yang intim Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di Yohanes 4 itu. Bisa saja Yesus menghindari wanita ini. Karena pada zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yang notabene satu putih, satu hitam, satu benar, satu tidak benar, dan segala macam. Kalau kita sering melihat orang lain. Aduh, udahlah ya ini tuh bowat lah. Ya kan? Udah susah lah diperbaiki orangnya. Udahlah, capek. Udah berkali-kali. Dan belum lagi. Nggak tahu ya, kalau sekarang kita udah anak Tuhan, seharusnya kita jangan lakukan lagi ya. Kalau zaman dulu, ada satu saudara nenek saya bilang seperti ini. Ntar lu ya. Kalau main-main di luar itu, jangan bergaul dengan ini, jangan berteman dengan suku A ini, suku B ini. Mereka tuh orangnya begini, 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 begini. Walaupun kenyataannya benar, Bapak Ibu. Suku A, B, C yang disebutin itu memang seperti itu. Tapi kita didoktrin dengan keadaan itu sampai kita terbentuk karakter yang membenci satu suku tertentu, yang menghakimi suku tertentu. Udahlah, kalau zaman dulu dibilang, udahlah, nggak usah baik-baik sama polisi. Polisi itu begini, 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 begini. Ya, apa katanya, ujung-ujungnya UUD. Iya kan? Kita bisa memilah-milah, memisah-misahkan. Saat kita membangun satu hubungan, ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Apa tadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Menceritakan tentang Yesus yang telah mati bagi dosa kita, mati, bangkit, kembali ke surga, memberikan kita satu janji. Yesus mulai dengan pendekatan dengan bijaksana, Bapak Ibu. Maksudnya apa di sini, di ayat 7 itu? Seringkali kita mengalami kendala. Susah kalau ngomong sama dia ke hal-hal rohani. Ya jangan mulai dengan hal rohani. Yesus memberi teladan, dia bertanya. Dia minta air kepada wanita itu. Dan akhirnya apa? Baru mengarah kepada air hidup. Baru mengarah kepada hal yang rohani. Saya punya satu kesaksian yang sangat lucu sekali, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi dengan satu teman, ya, dengan satu teman, eh, diajak saya ketemu dengan sepupunya, dan dia bilang sebelumnya, ini orang, sorry ya, Yen, dia bilang, ini orang jutek habis, katanya. Begini, 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 begini. Gua tuh udah terlalu sering ngomong sama dia tentang Yesus. Yang ada dia menghakimi gua begini, begini, begini. Jadi nanti lu jangan masukin di hati ya omongan dia. Ingat, niat kita hanya satu, katanya. Niat kita hanya satu. Supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya dia berubah. Supaya dia jangan begini, 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 begini. Ya, ya, saya bilang. Pas kami sampai di tempatnya, Bapak Ibu. Ini orang sudah pasang muka yang tegang gitu ya. Ternyata dia nggak dikabarin kalau kita mau datang. Jadi kayak terjebak gitu dengan keadaan gitu ya. Nggak bisa lari kemana-mana karena kita udah datang. Tahuannya nanti terakhirnya waktu dia ngomong ya. Sesudah kita ngobrol akhirnya dia ngaku kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya hanya bertanya tentang anaknya Bapak Ibu. Saya bilang gimana, Ci? Ini begini, begini, begini. Oh ya, oh iya begini, begini. Oh ya. Nah, saya hanya iya, iya gitu aja.
Dan kesimpulannya cukup didengarkan. Saya nggak ada satu kata pun berbicara mengenai Yesus. Tapi di pertengahan sampai sesi akhir kami ngobrol itu, dia yang bertanya, Bapak Ibu. Dia bilang kayak gini, Ci, tadi Ci doakan kan anak saya dalam nama Yesus. Menurut Ci, Yesus itu Tuhan yang bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu terbuka, saya bercerita tentang Yesus. Dan singkat cerita di penghujung sesi itu, kami ngobrol itu, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia sendiri yang bilang Bapak Ibu, bahwa dia jenuh dengan kekristenan, dengan orang-orang Kristen. Waktu saya tanya, dia bilang, begitu kita datang tadi, dia udah pasang tameng yang tebal, tembok pemisah. Dan udah ada niat dalam hatinya, begitu lu ngomong soal Yesus, gitu kan. Tapi begitu kita mulai dengan kebutuhan keadaan pribadinya, dengan kasih Kristus, dengan hikmat Tuhan, akhirnya mengarah kepada Kristus. Waktu berdoa saya sebutkan nama Yesus, yang berkuasa di bumi dan di surga, yang mampu mengubahkan keadaan anaknya yang begini menurut cerita dia tadi. Akhirnya kuasa kesaksian kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus yang memberikan janji keselamatan itu bisa disampaikan. Jadi nggak harus polanya cerita tentang Yesus langsung, ya kan? Kalau perlu sebutkan ayat firman Tuhan, nggak harus. Yesus aja mulai dengan hal jasmani, air yang untuk dia minum haus itu. Yesus menyatakan kuasa ilahi dengan menyikapkan kehidupan wanita tersebut dan menunjukkan dosanya. Apakah harus menemplak dosa? Ya, makanya, Yen, lu harus terima Yesus supaya lu jangan begini lagi. Kayak tadi saudara sepupunya bilang gitu kan. Yang saudaranya tuh. Yang cerita begini-begini loh orangnya gini-gini. Enggak, Bapak Ibu. Saat itu sudah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yakin dan percayalah. Kita tidak akan bisa menceritakan tentang Yesus kepada siapapun. Baru selanjutnya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias di ayat 16. Sesudah kita membangun satu hubungan yang intim, yang akrab, yang menjawab kebutuhan orang. Dengan sendirinya, nama Yesus kita perkenalkan Bapak Ibu. Jangan Yesus, 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 Yesus di depannya itu terus. Ada kalanya orang-orang tertentu melihat diri kita dulu. Kayak tadi si Inci itu bilang. Begitu dia lihat kita datang, dia udah pasang tembok yang tebal katanya. Paling orang Kristen datang lagi ngomong Yesus, Yesus. Ngomongin lagi, nasihatin lagi, begini-begini. Yesus memakai pola itu Bapak Ibu. Baru dia di ayat 16 itu, dia menyatakan bahwa dirinya lah Mesias. Dalam hidup kita butuh ketekunan, kesabaran, ketelitian, hikmat, dan segala macam. Untuk kita bisa melangkah memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Next, slide selanjutnya. Kita lihat juga mengenai Filipus dan orang Ethiopia ya. Dalam kisah para rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Bagaimana Filipus dipimpin oleh Roh Kudus kepada yang tepat. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Saat kita dipertemukan dengan jiwa, siapapun dia, mau agama apapun dia, mau fisiknya bentuk apapun, yakin dan percayalah bahwa Tuhanlah yang menuntun kita kepada orang itu. Kenapa? Karena Tuhan mau berperkara lewat hidup kita kepada orang itu. Karena Tuhan mau kita menjawab menjadi solusi bagi hidup orang itu. Di ayat 26, 29, 30 itu. Karena kita pikir, satu kebetulan dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Begitu selesai koram Rio ini, Bapak Ibu dipertemukan dengan satu orang. Itu bukan satu kebetulan. Tuhan yang pimpin. Roh Kudus yang mengarahkan kita. Makanya siapapun yang kita ketemu,
Nggak harus kita bilang, haleluya, puji Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana orang merasakan bahwa kita ada karena Tuhan mengasihi mereka. Filipus sangat merespon pimpinan Roh Kudus. Ayat 30, lebih cilakanya lagi, orang-orang tertentu, mudah-mudahan kita di antara kita nggak ada sih. Ya, Roh Kudus sudah pimpin. Telepon orang ini, datangi orang ini, temui orang ini. Katakan ini kepada dia. Ada di dalam hati kita. Ya, tapi kita nggak mau lakukan, Bapak Ibu. Ah, gitu kan. Dulu saya ngalami banyak hal seperti ini. Aduh, saya kan orang baru di sini. Keliling saya kan semua. Gimana? Aduh, enggak deh. Ntar, aduh, ini mah sama aja narok pisau di leher ini, ya kan? Padahal Roh Kudus sudah tuntun, Bapak Ibu. Doakan si ini, datang ke rumah si ini. Tapi saya waktu itu masih mengeraskan hati. Dan akibatnya apa? Ya, kita sendiri sebenarnya lama-lama makin nggak peka. Tapi begitu kita respon, kita akan ketemu orang, kita bisa tahu kebutuhannya. Kita bisa punya impresi. Bahkan karunia kita bekerja, penglihatan kita, pendengaran kita, panca indera kita dipakai Tuhan. Supaya peka akan kebutuhan orang itu. Yang penting kita merespon Bapak Ibu. Selalu lagi, Filipus itu mulai dengan berbicara dan bertanya di ayat 30 Bapak Ibu. Jadi panca indera mulut kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang tadi dikatakan dalam 1 Korintus. Menceritakan tentang Yesus yang mati di kayu salib bagi dosa saya dan Bapak Ibu. Dan orang semua, buat semua orang. Jadi kalau kita diam-diam baik, bagaimana kita menyiarkan? Saya nggak pintar ngomong, berdoa, minta hikmat. Minta keberanian, semangat, spirit keberanian itu dari Tuhan. Filipus memberi diri mendengarkan persoalan mereka, baru menanggapinya dengan hati yang murni di ayat 34. Jadi waktu kita berbicara bukan hanya sembarang berbicara. Dimulai dari hati kita dulu Bapak Ibu. Hati kita yang mau memberi diri kita mendengarkan persoalan mereka. Baru kita bisa jawab kebutuhan Bapak Ibu. Sehingga perkataan kita gak sia-sia, gak lari kemana-mana. Dan akhirnya menjadi solusi jawaban bagi orang itu. Begitu jadi solusi, masakan iya, dia tidak mengalami kuasa Tuhan di situ. Mungkin awal tidak, tapi sekali, dua kali, tiga kali. Sekeras apapun batu kalau ditetesin dengan air setiap hari, dia bolong juga dan akhirnya pecah Bapak Ibu. Filipus menerangkan tentang Yesus dari firman Tuhan. Seringkali kita ngomongnya itu memang firman Tuhan sih. Terus kita kepoin. Kita tambah-tambahi. Kita tambahi dengan apa? Dengan hikmat manusia. Ya kan? Dengan kesaksian-kesaksian yang seharusnya nggak perlu. Karena seringkali kesaksian yang kita sampaikan juga, kalau nggak hati-hati, ya kalau hati nurani kita nggak benar, nggak murni, hanya untuk kemuliaan diri kita kok. Biar dilihat orang hebat, biar dilihat orang rohani. Jadi yang kita terangkan tentang Yesus itu dari firman Tuhan. Jangan kepoi yang lain. Jangan tambah-tambahin yang nggak penting-penting. Nanti kalau nggak ngerti apa yang nggak penting itu, ya nanti sharing ya dengan teman-teman BR-nya. Oke, next. Ciptakan kesempatan memberitakan kabar baik, jangan menunggu kesempatan. Kalau ini berlaku di dunia bisnis, dalam rohani juga. Kalau kita hanya nunggu, nggak jemput bola, ya berat Bapak Ibu. Ciptakan kesempatan. Nanti saya akan bercerita di slide yang terakhir ya. Mulai dari memberi diri bagi mereka. Jadi balik-balik lagi, kalau kita bilang dimulai dari saya itu penting banget. Dimulai dari saya yang mau memberitakan yang tepatnya ya. Jangan menaruh pikiran yang menilai. Saya nggak bisa, orang lain ini begini. Nggak. Oke, next.
Nanti di slide gambar foto nanti saya jelasin ini. Contoh-contoh dalam dunia nyata yang bisa kita lakukan dengan memulai supaya kita bisa berkata-kata, menyiarkan, bercakap-cakap, berbicara kepada orang-orang. Kita bisa bikin momen untuk mengundang mereka ya yang belum percaya. Saat itu layanilah dengan memberi yang terbaik yang kita bisa. Datanglah bila ada tetangga yang hajatan, contohnya bantu di dapur, yang ibu-ibu, yang mak-mak, jangan rempongin yang lain. Datang turun ke dapurnya, lihat kupas bawang pun gak jadi masalah. Kita duduk di situ bareng mereka. Jangan sampai tetangga kita ada kedukaan, ada orang kawin atau apa kita diundang hanya datang buat pesta makannya doang. Ya masalah sih kalau kita sibuk. Tapi kalau nggak sibuk, ayolah turun ke lapangan. Kayak Pak Jokowi bilang kan, langsung berusukan. Yang bapak-bapak bisa bantu susun kursi, ya kan? Pasang tenda dan lain-lain. Oh dia pestanya di gedung, ya kan? Tanya, kalau kita dekat dengan dia, tanya, apa yang bisa saya bantu? Yen, ini kamu diundang, datang ya. Ya ada yang bisa saya bantu sebelum pestanya. Seringkali kan kita nggak peduli Bapak Ibu. Ikut melayat tetangga waktu meninggal, ya kan? Besuk yang sakit, ikut pertemuan dan perayaan di lingkungan. Misalnya contoh lagi HUT kemerdekaan, ya kan? Dan segala macam. Kalau saya tanya, dari antara kita berapa nih? 124 orang. Seringkali kan kita nggak tahu RT kita siapa. Boro-boro kita tahu kapan pemilihan. Karena bukan kita nggak dilibatkan. Karena memang dasarnya kita nggak mau tahu. Nanti saya cerita ini ya. Membuat bimbel dengan biaya yang murah dan segala macam. Ya kan? Oh, saya nggak punya perusahaan untuk saya bisa menjangkau orang. Mungkin ada ya orang yang punya warung sembako. Ih, warung sembakomu itu kasih karunia loh. Ya kan? Orang lain jual harga yang mahal, cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini ada satu teman ngalamin. Jemaat kita di Abalon. Sebelum pandemi itu. Suami istri di PHK Bapak Ibu. Dan akhirnya singkat cerita mereka sesudah kita sharing segala macam dan mereka bersehati sepakat Tuhan kasih hikmat buka warung. Mereka jual dengan harga yang nggak terlalu tinggi. Mungkin secara manusia berpikir, aduh kecil banget untungnya ya. Tapi singkat cerita lewat warung itu mereka bisa menembus motor yang mereka gadekan buat modal. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu sesudah habis pandemi ini pun mereka udah punya satu rumah walaupun kecil. Ya, orang bilang sederhana. Tapi mereka mengucap syukur mereka bisa beli rumah dari warung. Kenapa? Dengan harga yang murah, servis yang baik, kejujuran, rapi, ya kan, tempatnya dan segala macam mereka berikan yang excellent. Orang datang berbondong-bondong. Yang tadinya dia buka di rumahnya, akhirnya sekarang dia sewa ada satu tempat di samping dekat rumah dia itu. Dan dia jadi kayak toko gitu Bapak Ibu. Dan orang tahu dia itu agen, padahal bukan agen. Next. Banyak hal lain nanti yang Bapak Ibu bisa lakukan ya dengan hikmat Tuhan itu. Coba pikirkan cara minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus karena setiap kita unik dan spesial saat dipakai oleh Tuhan. Ya, di tempat kerjaan kita yang kita bekerja, di perusahaan kita yang punya perusahaan dan segala macam. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ingat ini Bapak Ibu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil tadi? Dengan memulai dengan percakapan. Memulai dengan menjawab kebutuhan orang lain. Jadi memberitakan Injil bukan buka Alkitab, bukan melulu ngomong tentang Yesus, 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 terima Yesus, terima Yesus. Tentang keselamatan, keselamatan, keselamatan. Tidak. Dimulai dengan kita memberi diri tadi.
dan segala macam. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di sini sudah dipakai Tuhan dalam memenangkan jiwa-jiwa. Ayo kita semakin bertekun dan kita lakukan pola yang sama yang dilakukan oleh Yesus dan tokoh-tokoh iman seperti Filipus tadi. Jadi nggak berat kan Bapak Ibu untuk penginjilan itu. Gampang kan? Enak kan? Nyaman kan? Karena kita lakukan sebagai gaya hidup. Sebagaimana saya berbicara kepada Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu berbicara kepada suami, kepada anak, orang terdekat Bapak Ibu. Seperti itulah penginjilan. Oke, next. Nah, nanti ini ada 3 bahan pertanyaan kalau memang ada masuk BR. Next. Kita akan lihat time screen untuk pengumuman hari ini. Silakan time screen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang pendanaan kita dan jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Mesbah Koram Deo Tubuh Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami undang Bapak, Ibu, Saudara boleh menuliskan nama Anda dan nomor telepon Anda. Kami rindu untuk boleh mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.